Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, sensitif nggak ya? Gue mau bahas tentang HIV. Kalian tahu lah, HIV ini kan penyakit yang paling ditakuti lah oleh kaum LGBT. Karena memang mereka lah orang-orang yang paling berisiko atau paling rentan untuk terkena satu penyakit seksual. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau memang udah terlanjur kena, khususnya untuk HIV. Nah, gue punya cerita berdasarkan real story, tapi gue nggak bisa nggak akan ceritakan orangnya, tapi lebih ke intisari dari story tersebut. Gue punya, ya intinya gini loh guys, ketika kita menghadapin suatu problem, ternyata kita itu positif HIV, contoh. Please, yang pertama harus kita lakukan adalah calling down, menenangkan diri. Karena pada dasarnya itu adalah impact dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, ketika kita mendapatkan hal tersebut, ya coba tenangkan diri. Kita nggak bisa ngubah sedetik pun masa lalu yang udah lewat dari sekarang. Yang kita hanya bisa lakukan itu adalah memperbaiki bagaimana kita itu bisa bertahan dengan kondisi yang memang sekarang harus dijalani. Makanya menenangkan diri, menenangkan pikiran itu hal yang terpenting yang harus dilakukan. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Hal kedua, minta dukungan ke orang terdekat, supaya kamu nggak merasa sendiri, supaya kamu ngerasa nggak kesepian, supaya kamu ngerasa punya semangat lagi untuk memulai lagi hidup kamu, buka lembaran baru yang sudah. Minta dukungan ke keluarga, ke orang tua, memang itu jika sekiranya mungkin, ke teman dekat. Kalau itu memungkinkan, lakukan itu. Cara yang ketiga, tips yang ketiga ya khususnya yang harus kalian lakukan, jadilah orang yang bersyukur. Dalam hal ini bukan bersyukur kita mendapat penyakit tersebut. Nah, segala sesuatu kalau kita menyikapinya dengan rasa, apalagi kita orang Indonesia, untung, itu ada benernya nih. Kita nggak usah berpikiran bahwa dengan kita kena HIV terus kita tervonis bakal mati umur sekian, mati umur sekian. Kita nggak usah berpikiran seperti itu. Dengan adanya COVID-19 ini, ada yang umur 5 tahun meninggal, umur 10 tahun meninggal, umur 15 tahun meninggal, umur 40 tahun. COVID jauh lebih berbahaya dari HIV. Kanker ginjal itu jauh lebih berbahaya dari HIV. Ini cuma masalah stigma. Ketika kalian terkena HIV, udah otomatis kalian itu nakal, bejat, orang nggak bener, yang kayak gitu. Terlepas dari semua penilaian atau pandangan orang lain, kita harus selalu bersyukur. Untung kita nggak kena Omicron, yang mungkin kalau kita nggak kuat kita bakal lewat. Untung kita nggak kena jantung, begitu berhenti berdetak kita lewat. Untung kita nggak kena kanker yang udah stadium berapa, yang harus di kemoterapi segala macam. Itu penyakit real yang jauh lebih berbahaya. Tapi sekiranya kalian terkena HIV, kita masih bisa bertahan hidup dengan HIV, obat yang harus kita konsumsi tiap hari. Mau berapa tahun, it's okay. Setidaknya kita masih bisa punya kesempatan untuk memohon ampun kepada yang di atas kalau merasa bahwa apa yang kita lakukan ada yang nggak benar. Di situ kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita lihat nilai positif yang bisa kita ambil. Negatif, iya kita bejat segala macam di masa lalu, it's okay. Kalian nggak akan bisa ngubah apa-apa karena itu udah terjadi, itu di masa lalu. Itu bersyukur. Ada untungnya kalau kalian kena HIV untuk lebih mawas diri, lebih banyak introspeksi diri. Jangan merasa bahwa kalian paling menderita. Oke, tips berikutnya, cobalah kalian berkunjung ke dermais, ke rumah kanker. Bagaimana orang-orang yang mengidap kanker.
HIV masih bisa bertahan hidup dengan obat. Mereka jadi orang yang bersyukur seperti itu. Kenapa? Ya, kalau kita nggak bersyukur, kita nyalahin terus masa lalu, bisa apa gitu? Masa lalu udah lewat ya. Yang terbaik yang sekarang, ke depan mau bagaimana? Yang pasti minta ampun sama yang di atas. Kita masih dikasih nafas. Selama belum di sini, mudah-mudahan kita masih dikasih jalan. Masih dikasih jalan. Jangan berkecil hati. Ya. Ketika kalian mengidap atau mengalami tersebut, lihatlah ke atas. Banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kalian dengan mengidap penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Jangan lihat ke bawah, karena ini ada hasil perbuatan kalian. Nggak perlu menyesali. Yang penting bagaimana caranya memperbaiki ke depan. Ya, gabung dengan komunitas-komunitas Oda, dan di situ kalian bisa sharing, bisa berbagi ilmu, bisa minta masukan supaya kalian imunnya naik, kuat, segala macam, nggak merasa sendiri. Yang pada akhirnya CD4 nya itu bisa naik, dan itu akan membuat kalian makin strong. Kasih inspirasi yang lain kalau kalian melewati tahap yang nggak sedikit untuk melewati ini, sehingga kalian bisa berbagi juga dengan ini. Ya, jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan. Ujian apapun itu tidak akan melebihi beban yang kita pikul kemampuan kita. Jadi kita harus percaya bahwa dengan seperti itu pasti ada hikmah. Mungkin dengan seperti itu kita lebih dekat dengan Tuhan. It's okay. Nyawa kita belum ada di sini kok. Kita masih bisa berampun sebesar apapun dosa. Tuhan bilang, sebesar apapun kalau kita minta ampun, akan diampuni. Yang kadang kita ingin zalim pada diri sendiri, merasa apakah kita diampuni atau enggak, itu urusan Tuhan. Tugas kita yang ngomong untuk selain dikasih jalan dan kasih kuat untuk menjalani. Itu ada yang semoga informasi ini bermanfaat. Kita bisa kasih perbaiki dan rekomendasi berikutnya. Dadah.